Kenapa warga-warga di TikTok notabene pendidikannya rendah sampai di tahap di TikTok tuh sarang monyet, apa SDM-nya rendah semua. Itu gimana menurut lu? Kalau dibilang SDM rendah, gue nggak setuju sih. Mungkin dia ngerasa ada rasa iri atau apalah mungkin ya. Terkadang mereka melakukan hal bodoh kayak gitu tuh kan itu sebenarnya karena challenge. Nah itu. Nah, jadi keunikan yang mereka kasih ke penonton, walaupun itu sebenarnya norak buat kita, kadang mandi lumpur lah, atau mungkin coret-coret lah. Sebenarnya kan nggak ini, tapi kalau penontonnya merasa terhibur, ya mereka dapat mereka menghasilkan dari situ gitu loh. Orang-orang ngomong VT yang lewat VT ini tuh, bodoh, SDM rendah. Tapi kok malah rame? Itu kan tandanya banyak yang suka. Artinya banyak yang suka sama orang-orang yang norak. Jadi nggak bisa nyalain mereka juga ya kita sebenarnya. Ya kalau seandainya rendah, berarti sampai kalangan artis pun mereka tidak punya SDM. Bahkan sampai ke pemerintahan pun udah masuk dan terjun ke dunia TikTok loh sekarang. Kalau aku tuh lebih setujunya tuh Indonesia, bukan TikTok aja, tapi Indonesia. Rata-rata kebanyakan SDM-nya rendah. Termasuk mungkin aku juga. Ya karena kenapa mereka melakukan hal tersebut? Karena ekonomi. Nah, kenapa ekonomi kita tuh turun, jelek banget, itu karena sistem yang ada di negara ini. Kenapa harus menyalahkan sistem? Karena ya sistem yang ada di negara kita yang mendukung secara tidak langsung. Gimana sih maksudnya? Jadi kalau ya aku juga bingung. Kan kau ngomong gini tadi, ujung-ujungnya kau tuh ke arah ke pemerintahan. Iya, karena jelas sistem yang ada di pemerintahan ini itu menyengsarakan rakyat. Kita bayar pajak banyak banget, sedikit-sedikit pajak. Kalau yang kita gini loh, intinya itu di ekonomi. Kenapa mereka melakukan hal bodoh itu? Sebenarnya itu nggak bodoh karena mereka berpikir pintar. Kalau gue lihatnya ya, mereka berpikir pintar karena di situ cuannya besar. Makanya mereka melakukan hal-hal seperti itu yang dianggap bodoh seperti itu karena ada duitnya. Mereka nggak ada pilihan lain. Pemerintah juga nggak ngasih pilihan-pilihan itu. Dan kalaupun dikasih pilihan-pilihan itu ya gajinya seberapa? Enggak, jadi gini, permasalahannya nggak ada hubungannya sebenarnya antara pekerjaan sama sosial media tuh nggak ada hubungan. Ada, karena mereka melakukan live streamer, bikin VT itu sekarang itu udah jadi. Sekarang kepikir nggak sih sama kau? Dengan adanya TikTok ya justru pengangguran itu ada penghasilan loh dari TikTok. Nah itu. Ya udah gitu. Maksud aku kan itu. Oke, di video ini kita mungkin ngebahas tentang ini aja ya. Ada anggapan bahwa di TikTok tuh rata-rata memiliki kualitas SDM yang rendah. Kira-kira SDM yang rendah di segi apa dulu? Enggak, di sini kan banyak banget dari konten kreator ngomong bahwasanya tuh pengguna TikTok tuh kebanyakan SDM-nya tuh rendah, dan juga ada bahkan yang ngomong sarang monyet. Dan ini banyak sih, ini nih beritanya dari konten kreator banyak yang ngomong kayak gitu, SDM rendah TikTok. Kemudian fakta menarik kenapa TikTok menjadi kandang monyet. Menurut hasil faktor utama akan penyebab Indonesia, kan banyak konten kreator yang ngomong kalau di TikTok tuh sarang monyet, SDM-nya rendah semua. Itu gimana menurut lu? Sebenarnya gini, Rol, di TikTok ini sebenarnya bukan hanya TikTok ya. Mungkin di era sekarang ini TikTok lebih ramai, lebih booming dibanding aplikasi-aplikasi lain. Jadi kalau menurut aku bukan karena persoalan TikTok jadi sarang monyet atau apa segala macam, menurut beberapa konten kreator yang menilai. Karena sebelum ada TikTok ini dulu ada yang namanya Bigo, ada yang namanya Hago. Tapi untuk kepopuleritasan aplikasi itu sendiri nggak seperti TikTok. Kalau seperti Hago, Bigo, itu dia tidak bisa update video-video atau seperti di TikTok itu lebih yang mungkin ke masyarakat Indonesia juga kayaknya lebih seneng di TikTok lah. Sebenarnya itu bukan apa ya? Kalau dibilang SDM rendah, gue nggak setuju sih.
Nggak setuju. Soalnya di situ tuh banyak mereka yang bisa mengekspresikan keinginan, kadang mengungkapkan perasaan. Di TikTok itu banyak yang bisa mereka lakuin, mulai dari live, mulai dari mencari hiburan. Jadi nggak cuma semata karena SDM rendah, terus mereka menilai bahwa TikTok itu Memang tidak nggak, baik gitu. memang nggak semua. Cuman Oke. kan kebanyakan dari sisi konten kreator yang menjelek-jelekin itu kan, kebanyakan katanya di TikTok tuh penghuninya tuh SDM-nya rendah dan apa ya, kandang monyet katanya gitu. Ya tapi kita nggak bisa ini juga sih, Ro. Nggak bisa kayak mengklarifikasi atau kita bisa ngejawab tentang mereka yang berkata seperti itu. Kadang yang ngomong segitu kan hanya oknum-oknum tertentu yang mungkin ilfil melihat kelakuan-kelakuan para pengguna TikTok. Ya kan, nggak semua yang seperti itu. Bahkan artis-artis besar mana sih yang nggak berkecimpung di dunia TikTok sekarang? Ya, Iya kan? tapi dari sisi konten kreator itu juga banyak artis yang masuk itu norak gayanya. Ya itu Pas mungkin saat dia main TikTok, apa ya, dia mengikuti algoritma yang norak kayak gitu. ya Mengikuti tren yang norak kayak mungkin komentar yang kau lihat atau kreator yang mengadjust bahwa TikTok itu seperti itu, mungkin dia ngerasa ada rasa iri atau apalah mungkin ya, gitu. bisa jadi karena dia sendiri sebagai seorang apa ya, kritik yang mengkritik, dia bisa apa di dunia sosial media, dia bisa apa gitu. Ya, ya juga. Iya kan, jadi Ya tergantung. kebanyakan ngedukasi. Cuman mungkin karena banyak yang suka video-video joget-joget, jadi video edukasinya itu nggak terlalu naik mungkin. Ya mungkin seperti itu. Tapi sebenarnya gini, di TikTok itu menurut aku ya memang kita lihat banyak yang joget-joget, banyak yang menurut kita kayak norak. Memang terkadang kita ngelihatnya sendiri norak gitu kan. Iya. Tapi ya tergantung mereka tuh sebenarnya konsepnya ngapa sih harus seperti itu gitu loh. Karena setiap orang tuh kan beda-beda. Iya, karena mereka tuh ngikutin trennya. Sekarang nih bukan, kalau yang aku lihat ya, itu bukan lagi ini apa? Mereka bukan lagi ngelihat apa ya? Udah nggak tahu malu lagi sih kalau aku lihatnya kan. Ya. Jadi mereka ada tren yang joget-joget kayak orang goblok. Nah karena itu viral, hampir rata-rata ikut semua tren itu. Ya kalau masalah joget senorak apapun yang menurut kita nggak masuk akal ya. Mungkin kalau seandainya hal itu nggak viral, banyak orang juga nggak melakukan hal itu gitu kan. Iya. Ya karena dunia sosial media sekarang itu kan viral itu sesuatu yang ya dia berharap mungkin dengan buat apa ya, video seperti itu dia juga bisa terlihat viral atau bisa kayak velocity tuh yang gini-gini gitu kan. Iya. Ya itu kan walaupun konsepnya kayak itu kan dari kalangan artis yang mempopulerkan gerakan-gerakan atau joget-joget itu sendiri. Nah, sampai pada akhirnya viral, terus mereka merasa bahwa terkadang mungkin dengan konten mereka yang seperti itu, kalau kontennya bagus, viral juga gitu. Terkadang ada yang berpikir seperti itu. Atau terkadang ada juga yang ya hanya terpengaruh lah, kayak ibaratnya ya gimana sih kalau kita ngomongnya, iya lagi musim, lagi tren lah, lagi tren, lagi booming. Jadi sebenarnya walaupun mereka nggak suka, kadang-kadang tetap ikutan gitu loh. Padahal mereka juga nggak suka, tapi ya pengen aja gitu karena lagi tren pada saat itu. Ya. Mungkin juga lah, apa ya, dengan mereka melakukan hal seperti itu cuannya banyak. Karena banyak tuh apa live kan, live joget-joget kayak gitu dari pagi sampai malam. Kalau itu bukan yang ini Ron, bukan VT, namanya bukan video TikTok ya, tapi lebih ke live. Nah, kalau live itu terkadang mereka melakukan hal bodoh kayak gitu kan, itu sebenarnya karena challenge. Nah itu. Nah, jadi keunikan yang mereka kasih ke penonton, walaupun itu sebenarnya norak buat kita, kadang mandi lumpur lah, atau mungkin coret-coret lah, sebenarnya kan nggak ini. Tapi kalau penontonnya merasa terhibur, ya mereka dapat
GIF, mereka menghasilkan dari situ gitu loh. Berarti tujuannya bukan lagi ini. Bukan hanya sekedar aku live terus joget-joget nggak masuk akal, mandi lumpur gitu, tanpa suatu tujuan, itu enggak gitu loh. Mereka punya tujuan kenapa mereka harus melakukan hal-hal yang mungkin menurut konten kreator itu tadi bodoh katanya atau norak gitu kan. Ya, banyak tuh. Iya. Justru mereka banyak dapat penghasilan dari situ, nggak hanya sekedar joget-joget nggak karuan, nggak apa ya, mandi lumpur nggak jelas gitu, enggak. Tapi gimana ya? Kayak live joget-joget itu kan seharian full kadang tuh. Itu mengganggu kesehatan juga sih kalau menurut. Ya itu kan resiko yang mereka dapat kan. Itu satu. Tapi dari resiko yang mereka dapat, Kemudian, mereka juga punya apa ya? Punya target. Mereka juga berharap penonton itu tadi sendiri mau nge-give atau apa. Ya tergantung kreativitas mereka masing-masing lah. Kalau kita sebagai konten kreatornya, aku sebagai konten kreator, aku udah buat video sebagus mungkin yang menurut aku ini nggak norak gitu. Tapi kalau nggak menghasilkan uang, buat apa gitu loh. Ya mending mereka gila sekalian dong. Mending aku gila-gilaan sekalian tapi ada hasilnya gitu loh. Nah di TikTok bisa seperti itu gitu. Berarti tujuannya tuh alasannya karena cuan. Ya, meskipun tujuannya uang meskipun lah, melakukan hal-hal bodoh, ya, norak, yang penting ada cuannya. Mereka melakukan suatu Ya, hal. kita nggak bisa nyalahin mereka juga ya. Karena ya memang sistem dari negara kita sendiri juga pun mereka mau di banyak kan yang komentar-komentar kerja lah. Ya, tapi masih nontonin aja gitu. Bukan. Ya lapangan kerjanya nggak ada. Oh, gitu. Dan walaupun ada juga kan persyaratannya banyak dan gajinya juga nggak seberapa dibandingkan live TikTok. Mungkin itu juga kalau aku bilang itu bisa juga salah pemerintah. Wajar mereka memilih hal-hal bodoh seperti itu. Tapi kan di sini yang jadi permasalahan itu bukan tentang bagaimana lapangan kerja itu sendiri. Sebenarnya kalau misalnya mungkin ada beberapa ya nggak mau sebenarnya ngelakuin hal-hal seperti itu karena terpaksa ya. Karena cuannya juga lebih banyak dibandingkan mereka kerja di perusahaan apa gitu kan. Gajinya cuma 3 jutaan. Kalau di live streaming itu bisa sampai 1 hari 3 juta. Ya kan? Wajar ya. Jadi nggak bisa nyalahin sepenuhnya sama mereka karena mereka juga terpaksa. Sebenarnya kayak yang nonton, yang komentar itu sendiri kadang komentarnya kerja ngemis di ini gitu kan. Ya sebenarnya gini loh, logikanya kalau mereka bisa melakukan hal unik seperti itu dan laku, mungkin mereka juga yang komen kayak gitu tadi bakal ngelakuin hal itu gitu. Cuman karena mereka tidak seberuntung itu karena nasib orang kan beda-beda. Karena mereka juga nggak berani juga. Ya, lebih gengsi, malu, ya. Kenapa? Lu mau lewat? Lewat tak? Oh, masuk ke sini berarti. Oh ya, belakang ada WC. Belakang aja kan, belakang. Jadi kalau dari tanggapan Chris atau Iwin, bebas ya. Bebas. Jadi kalau dari tanggapan Chris ya. Iklan. Ini sebenarnya kalau aku lihat ya, TikTok ini bukan bikin orang untuk menjadi kreatif sih, tapi ya banyak peniru. Ya, lebih support ke arah situ, bukan membuat orang-orang jadi kreatif. Ya, tren ini ikut semua itu, tren itu ikut semua itu. Paling yang kreatifnya itu cuma beberapa. Ya, yang punya memang, popularitas. Ya, yang memang punya popularitas. Benar. Jadi emang kalau dibilang untuk kreativitas, kalau untuk gini loh, Rul, kalau untuk VT, oke lah, mereka hanya meniru kreativitas orang lain ya. Tapi lebih ke yang terkadang itu live streaming yang lebih mereka mencari kreativitas. Kontennya apa sih? Misalnya kayak take me out atau mungkin ya itu tadi mandi lumpur lah. Apalagi Indonesia ini kalau rata-rata ya Indonesia ini menurut aku hal-hal yang bodoh kita lakuin itu justru banyak yang nonton gitu loh. Nah itu. Ya, jadi itu yang jadi pertanyaan besar juga ya. Kan banyak kan orang-orang ngomong VT yang lewat VT ini tuh bodoh, SDM rendah. Tapi kok malah rame? Itu kan tandanya banyak yang suka. Artinya banyak yang suka sama orang-orang yang noper nggak? Jadi nggak bisa nyalain mereka juga ya kita sebenarnya. Karena sebenarnya gini, algoritma TikTok itu kan semakin banyak, seandainya kita live nih,
Itu kita live, kalau kita live itu semakin banyak orang berkomentar, itu akan semakin banyak viewers. Ya. Maupun dia ngebully, mau apapun, intinya banyak komentar, dia semakin banyak viewers. Itu rekomendasi dari TikTok tuh lebih cepat naiknya. Sama dengan VT, semakin orang berkomentar, semakin orang lama nonton sampai habis, itu kan dia makin FYP. Jadi dengan komentar-komentar, mau yang komentar itu negatif atau positif, justru meramaikan VT itu sendiri, walaupun sebenarnya norak itu. VT itu sebenarnya itu artinya kan apa ya? Bukan penghuni TikTok yang rata-rata SDM rendah, tapi penghuni Indonesia yang rata-rata SDM rendah. Sebenarnya yang SDM-nya rendah itu. Iya, karena apa? Kita bisa lihat, bisa survei juga ya. Video yang dikatakan itu tuh video norak, video bodoh, SDM rendah dan semacamnya, itu malahan yang terbanyak yang disukai. Artinya orang-orang Indonesia banyak suka hal bodoh, ya kan? Jadi bukan hanya penghuni TikTok, tapi penghuni Indonesia. Kalau ngomongnya gitu kan. Ya sebenarnya ya, cuman kan kembali lagi, terkadang yang kita lihat trending, yang kita lihat bodoh, nggak semua juga sih. Terkadang banyak video-video mengedukasi itu FYP juga sebenarnya. Ya. Jadi nggak semua video-video yang bodoh, cuman terkadang saing. Iya, terkadang lebih viral. Setelah viral itu lebih ke mereka-mereka yang terkadang justru ya yang hal-hal yang menurut aku juga sependapat sih sama kamu. Jadi kayak ya kayak gini aja kok viral gitu loh, kayak gini aja kok terkenal gitu endingnya kan. Nah iya kan banyak yang terkenal sekarang ini kan artis, selebgram dan semacamnya itu kan udah nggak ini lagi, udah nggak apa ya, udah nggak se-eksklusif dulu. Kalau dulu kan artis eksklusif banget, ketemu sama dia aja udah wow gitu ya. Kalau sekarang kan ketemu di depan mata malahan kita salaman itu udah biasa aja. Ya, udah tidak setrending. Udah nggak se-artis dulu lah. Ya se-eksklusif dulu sekarang ya. Karena terkadang artis-artis pendatang baru itu lebih banyak. Jadi sekarang eranya itu kayaknya yang viral ya itu yang terkenal gitu loh. Justru artis-artis papan atas tuh kayak nggak ada kelasnya, bukan nggak ada kelasnya, tapi beda kelasnya, bidangnya beda gitu. Mungkin di bidang perfilman atau apa, oke lah, mereka dikenal secara publik karena hampir setiap televisi menayangkan. Tapi kalau kayak artis TikTok kan biasanya hanya di dunia TikTok aja. Itu bedanya. Cuman kalau menurut aku sih ya apapun itu nggak setuju sih kalau orang bilang bahwa pengguna TikTok itu yang SDM-nya rendah, ininya rendah, enggak. Karena terkadang banyak dari mereka-mereka yang usianya udah mungkin nggak seharusnya pegang Android, bukan nggak seharusnya, maksudnya gini. Mereka baru bisa pegang Android, terus baru tahu yang namanya TikTok, sampai mereka harus terobsesi mengikuti yang viral-viral gitu kan. Itu yang dinilai sama kreator itu sendiri kayak SDM rendah gitu. Padahal ya di TikTok ini mulai dari kalangan apapun, mulai dari anak-anak sampai ada semua. Ya, sampai dari anak-anak sampai dewasa sampai kakek-kakek pun itu hampir rata-rata sekarang menjadi pengguna TikTok. Karena aplikasi TikTok ini emang yang menurut aku dari dulu itu mulai dari kayak aplikasi small, mulai yang udah tenggelam lah sekarang. Bigo, Hago itu aku pernah pakai, pernah main. Tapi kan penghuninya rata-rata itu mereka-mereka yang bukan tidak punya kesibukan, tapi lebih ke mereka yang mencari hiburan. Aku mau cari hiburan kemana nih gitu. Dan itu kalau dulu di aplikasi-aplikasi itu tuh kebanyakan mereka-mereka yang tidak ada kegiatan. Sekalipun ada kegiatan, mereka bisa menyelingkan waktu mereka untuk mencari hiburan di aplikasi itu sendiri. Jadi ya menurut aku gitu. Jadi kalau TikTok perbedaannya hanya dia lebih familiar aja, lebih dari semua kalangan bisa menggunakan gitu. Dan VT pun anak-anak SD udah bisa bikin VT gitu loh, nggak ada batasan usia. Ada TikTok ada batasan usia. Ada batasan usia, tapi kan itu ada pengaturannya tuh. Kalau 18 plus ya dicentang dulu gitu. Nah itu. Jadi kalau memang yang buat VT itu anak-anak ya biasanya rata-rata penontonnya anak-anak. Bahkan terkadang video anak-anak pun ada kok yang viral-viral sampai ke kita juga nyampe gitu. Jadi tinggal di pendaftaran kita pada saat kita mendaftar akun TikTok itu sendiri. Usia kita berapa? Iya. Itu kan itu udah di ini sendiri.
Kalau aku tuh lebih setujunya tuh Indonesia, bukan TikTok aja, tapi Indonesia. Rata-rata kebanyakan SDM-nya rendah. Termasuk mungkin aku juga, termasuk aku masih rendah juga. Ya, dan itu karena ya sistem yang ada di negara kita yang mendukung secara tidak langsung. Salah satunya lapangan pekerjaan gimana? Kemudian korupsi banyak banget. Ya, yang menghancurkan negara kita ini kan secara ini kan koruptor. Bentar. Ini kan konteksnya nih belum lari nyampe ke situ loh. Iya, maksudnya tuh aku setuju kalau dikatakan di TikTok itu tuh SDM-nya rendah. Itu karena memang aku juga setuju kalau Indonesia dikatakan SDM-nya rendah dibandingkan negara-negara luar. Itu dikarenakan alasannya karena ya sistem pemerintahan kita yang secara tidak langsung mendukung hal tersebut. Yang menjadikan SDM kita tuh rendah tuh karena sistem yang ada di negara ini. Kenapa harus menyalahkan sistem? Ya karena kenapa mereka melakukan hal tersebut? Karena ekonomi. Nah, kenapa ekonomi kita tuh turun, jelek banget, itu karena sistem yang ada di negara ini. Ya. Kemudian, banyak koruptor yang merugikan negara ini. Dan lapangan pekerjaan banyak yang nggak sesuai. Dan juga persyaratannya juga banyak banget. Kemudian, gaji dari orang-orang kita itu, lu kan tahu sendiri kan, gaji kita kecil-kecil banget. Oke. Nah, yang mensupport gaji gede itu ya tentang hal-hal bodoh seperti ini. Live streamer melakukan hal-hal bodoh itu, wow. Dapat penghasilan bisa cuannya lebih besar lagi. Maksudnya nggak semua pengguna TikTok itu kan dibilang kenapa pengguna TikTok itu SDM-nya rendah. Ya kalau seandainya rendah, berarti sampai kalangan artis pun mereka tidak punya SDM. Bahkan sampai ke pemerintahan pun udah masuk dan terjun ke dunia TikTok loh sekarang. Nah, itu. Masa iya seorang konten kreator itu sendiri ngomongin orang-orang, pejabat-pejabat kita yang terjun. Nah, jadi gini. Orang-orang di pemerintah juga kan melakukan hal-hal bodoh seperti itu. Oke, sekarang gini. Permasalahannya, apa yang kita bahas sekarang ini kan kenapa para pengguna TikTok itu dianggap bahwa SDM-nya rendah. Bukan kenapa TikTok itu membuat pekerja Indonesia itu menjadi melakukan, maksudnya gimana ya? Kenapa TikTok menjadikan orang Indonesia itu suatu pekerjaan atau ini kan? Gimana sih maksudnya? Jadi kalau ya aku juga bingung. Kan kau ngomong gini tadi, ujung-ujungnya kau tuh ke arah kepemerintahan. Iya, karena jelas sistem yang ada di pemerintahan ini itu menyengsarakan rakyat. Kita bayar pajak banyak banget, sedikit-sedikit pajak. Kalau yang kita gini loh, intinya itu di ekonomi. Kenapa mereka melakukan hal bodoh itu? Sebenarnya itu nggak bodoh karena mereka berpikir pintar. Kalau gue lihatnya ya, mereka berpikir pintar karena di situ cuannya besar. Makanya mereka melakukan hal-hal seperti itu yang dianggap bodoh seperti itu karena ada duitnya. Mereka nggak ada pilihan lain. Pemerintah juga nggak ngasih pilihan-pilihan itu. Dan kalaupun dikasih pilihan-pilihan itu ya gajinya seberapa? Enggak, jadi gini, permasalahannya nggak ada hubungannya sebenarnya antara pekerjaan sama sosial media itu nggak ada hubungan. Ada, karena mereka melakukan live streamer, bikin VT itu sekarang itu udah jadi. Sekarang kepikir nggak sih sama kau? Dengan adanya TikTok ya justru pengangguran itu ada penghasilan loh dari TikTok. Nah itu. Ya udah gitu. Maksud aku kan itu, kalau dibilang penghuni TikTok itu kenapa dibilang SDM rendah? Itu karena disupport sama pemerintah, sama sistem pemerintah, sistem yang ada di negeri ini. Kan mereka kan nganggapnya hal-hal seperti itu kan bodoh ya. Nah itu karena pemerintah, karena sistem pemerintah yang ada di kita ini. Tapi sadar nggak sih lo? Yang bikin mereka melakukan hal seperti itu karena ya hal-hal bodoh seperti itu tuh duitnya banyak. Ya nggak cuma hal bodoh kan yang bisa dilakukan di TikTok. Mereka bisa jadi afiliator, bisa berniaga di sana, iya kan? Jadi ada min plusnya. Setiap apapun yang dikeluarkan oleh kebijakan pemerintah itu sebenarnya ada min plusnya. Tinggal bagaimana masyarakatnya gitu, masyarakat Indonesia atau warga Indonesia itu menggunakan setiap aplikasi karena ini eranya tuh udah bukan jual beli lapangan lagi. Nah iya. Iya kan? Jadi
tinggal penggunanya aja. Mungkin mereka berpikir bahwa kayak si konten kreator itu tadi yang bilang bahwa SDM-nya rendah. Ya, aku nggak tahu lah mereka bisa berpikir seperti itu kenapa. Cuman menurut aku kalau di TikTok sendiri, ini beda ya dari aplikasi lain. Cuman kalau di TikTok sendiri menurut aku, di situ banyak hal yang bisa mereka dapat. Mereka bisa jualan, bisa berkarya, mereka bisa pokoknya banyak hal lah. Dan mungkin banyak juga yang menggunakan aplikasi TikTok itu sendiri sebagai media kayak menunjukkan kevulgaran atau mungkin joget-joget yang itu algoritmanya mendukung itu salah satu pembodohan. Jalur untuk jalan untuk bikin kita bodoh itu salah satunya algoritmanya mendukung hal-hal itu salah satunya. Sebenarnya kalau misalnya mau aplikasinya itu bagus sebenarnya kalau misalnya nggak ngedukung hal-hal seperti itu. Hal-hal yang mana tuh? Yang pakai seksi-seksi, cewek seksi-seksi, yang agak-agak porn. Ya, itu sebenarnya tergantung penontonnya, Rul. Iya. Makanya gini loh. Algoritmanya yang dukung itu. Iya, Rul. Gini loh. Kalau kamu mau tahu, algoritma TikTok itu sebenarnya gimana? Artinya kembali lagi ke penonton dan ke penduduknya gitu loh. Nah, itu berarti sesuai. Jadi kalau ada konten kreator nih, ada cewek yang ngepost seksi-seksi, kenapa dia bisa FYP? Itu karena yang nonton itu sampai habis, pengen lihat tuh sampai habis. Nah, artinya betul kata konten-konten kreator tersebut rendah. Iya. Karena terkadang kan pengaruh dari FYP itu kan karena penontonnya. Yeah. Penontonnya suka hal-hal seperti itu. Nah, benar kata konten kreator itu. Sebenarnya gini loh, kita itu di saat kita berjualan atau menawarkan sesuatu hal di apapun lah, nggak di media sosial, nggak di dunia perdagangan yang nyata seperti di pasar, kita harus memberikan sesuatu yang kayak dilihat dulu, ini dulu. Kita harus memancing si pembeli untuk mencoba masuk dalam toko kita gitu, atau melihat-lihat dulu lah apa yang kita jual gitu kan. Nah, sama seperti konten kreator yang mungkin mereka tidak sengaja, bukan tidak sengaja, mereka tidak punya penarik, tapi dengan kayak memperlihatkan badannya atau ini itu daya tarik. Itu daya tarik. Kalau seandainya si pembuat VT lainnya, banyak jutaan pembuat VT lainnya itu membuat judul kah atau mungkin apa yang bisa menarik. Ya, karena di setiap aplikasi itu pasti ada lah yang menarik dan tidak menarik, itu pasti ada. Jadi konsepnya itu bukan rendah SDM, tapi bagaimana cara mereka mengiklankan. Karena bukan semua orang yang membuat VT itu untuk sengaja diiklankan, itu enggak. Beda kan, kalau yang memang mereka beriklan justru memang kadang-kadang FYP kok gitu. Kalau iklan jelas, iya, karena maksudnya kita membayar platform. Jadi coba lo lihat VT-VT di yang lain-lain, yang FYP itu semuanya biasanya mereka pakai tema atau pakai judul yang mungkin menarik perhatian. Detik-detik begini, nah jadi orang penasaran untuk melihat gitu. Kalau untuk aplikasinya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Penggunanya kan berarti. Bukan hanya penggunanya, tapi gini loh. Penggunanya. Bukan gitu. Jadi penilaian seorang konten kreator yang bilang SDM-nya rendah itu tadi, ya mereka melihat mungkin giliran yang seksi-seksi FYP. Itu yang mereka lihat kan, giliran yang kontennya dibuat sedemikian rupa, dirakit sedemikian rupa, ya mungkin cara dia membuat judul atau membuat konten itu tidak sesuai dengan keinginan masyarakat Indonesia gitu. Nggak bisa cari ininya, hooknya. Ya, coba kalau mungkin dia bikin berita yang viral. Aku udah berapa kali bikin berita yang viral. Dulu waktu zamannya Sambo. Ya, aku pernah FYP di situ. Aku videoin dari TV. Nggak aku videoin, aku record dari HP itu. Tapi iya sih, aku juga udah berapa kali sih bikin ini video sampai 1,6 juta. Itu aku bikin video yang menampilkan prestasi dari band anak metal Aceh. Itu 1,6 juta yang nonton. Iya, jadi kan semua itu tergantung dari penonton. Iya, tergantung dari penonton. Terkadang mereka nonton nih setengah video aja. Nah, itu TikTok akan merekomendasikan pengguna yang lainnya untuk ikut menonton. Jadi semakin panjang kita menonton durasinya. Kalau kita nonton nih 2 detik, udah kita skip, nah itu jangan harap bisa FYP.
walaupun dapat like, dapat apa gitu, tapi 2 detik skip lagi itu nggak akan FYP. Tapi kalau mereka nonton minimal setengah atau 75% yang mereka tonton, itu berkemungkinan bahwa video itu akan viral, akan FYP. Walaupun nggak viral ya, minimal FYP lah, banyak penontonnya. Jadi tergantung itu. Ya kalau menurut mereka konten yang mereka lihat setiap kali scroll, oh ini nggak menarik, oh ini nggak menarik, ya nggak mungkin juga. Tapi kalau yang dia tonton beritanya lagi viral, dan kita buat judul yang mungkin menarik nih perhatian penonton, ya mungkin bakal FYP juga gitu loh. Tapi ada studi kasus, Wid. Komentar ya. Komentar orang-orang TikTok sama komentar orang-orang Instagram itu beda banget. Perbedaannya? Kualitas pertanyaannya, kualitas komentarnya. Oke. Orang-orang TikTok kebanyakan nggak nyambung sama konteks video. Orang TikTok? Yang komentar. Oke. Orang Instagram banyak yang nyambung, meskipun ada juga yang kadang tuh nggak nyambung. Jadi gini. Tapi kebanyakan di TikTok yang saya temuin. Oke, jadi gini. Maka dari itu kan aku bilang tadi. Tapi mungkin bisa jadi itu spam ya? Bisa jadi spam, bisa jadi juga emang benar. Karena gini, Rol, Instagram itu memang kelas, bukan kelas ya, tapi pengguna Instagram itu biasanya orang-orang yang lebih mengerti. Dia tidak kalau orang-orang tua, ibaratnya umur 40, ibu-ibu khususnya, itu kalau bukan mereka orang-orang sosialita, mereka nggak akan punya Instagram. Ya, masuk akal. Jarang sekali. Jadi memang mereka orang-orang yang punya, minimal punya pendidikan lah, tahu, atau mungkin modern gitu, mereka pasti ada Instagram gitu. Bedanya dengan TikTok, mau sekolah nggak sekolah, ya mereka download gitu loh. Bahkan download tanpa menautkan email atau apapun, mereka udah bisa scroll, udah bisa komen-komen gitu loh. Jadi bebas, semua kalangan bisa berkomentar di situ. Mau itu masuk akal kayak, mau itu enggak, ya komentar aja gitu sesuai hati mereka. Artinya benar apa kata konten kreator itu ya? Iya, kalau gini loh. Secara nggak langsung apa yang kamu katakan tadi itu mendukung pendapat dari konten kreator yang ngomong SDM TikTok pengguna SDM rendah. Iya. Iya dong. Jadi seharusnya dia nggak usah bilang ibaratnya semua pengguna TikTok itu SDM-nya rendah gitu kan. Ya nggak Seharusnya dia ngomong kayak gitu. Hampir juga rata-rata pengguna TikTok mungkin lah dengan kata-kata seperti itu. Tapi ada juga konten kreator yang ngomong semua ya. Jadi kan seharusnya mereka tapi sepakat artinya kan hampir rata-rata, kebanyakan aja lah, kebanyakan. Itu mereka komennya di mana? Di konten kreator itu di YouTube? Dari sisi Iwit, kebanyakan SDM-nya rendah di TikTok. Kebanyakan ya. Kalau ngomongin SDM rendah, aku kurang setuju sih. Tapi mungkin mereka SDM rendah tuh ya sumber daya manusia maksudnya. Iya. Untuk di perusahaan-perusahaan itu kan mereka nggak kualifikasi, mereka nggak seleksi, nggak bisa kayak itu, nggak cocok. Nah itu maksudnya tuh. Ya kasarnya ya hampir sama lah, kayak ya pendidikannya di bawah. Kayak gitu maksudnya gitu. Oke lah, kalau gini ya, kalau jadi kan nyambung, cocok sama yang dapat dari kalau ngomongin masalah seperti itu, mungkin emang rata-rata ya karena memang warga Indonesia itu nggak semuanya SDM-nya rata-rata ya. Ya karena karena sistem pemerintah ini yang ngedukung hal tersebut. Koruptor banyak, yang bikin negara kita miskin kan koruptor banyak. Iya, Ro. Sistem yang ada. Tapi maksud aku pajak, sedikit-sedikit pajak. Iya, kalau itu beda pembahasan tentang bagaimana sistem pemerintah itu udah beda pembahasan dengan apa yang ada di TikTok beda. Itu bisa disambungin ke arah SDM rendah tadi. Kenapa SDM mereka tanpa rendah? Adanya TikTok, SDM orang Indonesia emang udah di bawah rata-rata. Nah iya, makanya jadi nggak ada kaitannya dengan TikTok. Makanya aku setuju tadi kan, setuju. TikTok diomong SDM rendah juga setuju, tapi aku lebih setuju lagi sama SDM Indonesia rendah. Ya, kalau SDM Indonesia rata-rata rendah, nyambungnya ke situ. Emang kan SDM di Indonesia rata-rata rendah. Ya, betul, setuju. Kenapa bisa rendah? Itu karena ya sistem pemerintahan kita, cara pemerintahan kita memimpin negara ini. Koruptor semakin lama semakin banyak. Korupsinya gila-gilaan. Itu kan menyengsarakan rakyat. Yang membuat SDM kita tuh rendah kan orang-orang pemimpin negara ini.
Pendidikannya secara sih, nggak langsung. menurut aku kalau masalah SDM rendah atau tinggi Enggak. itu, Kalau misal pemimpin negara ini tuh bisa menghandle uang-uang negara, pendidikan kita juga pasti tinggi-tinggi, Win. Karena ekonomi kita terjamin. Sumber daya alam kita, Win, banyak. Kita ngambil konteks dulu ya, oke, sebelum dikorupsi, sebelum dihabisi ya. oke. Itu wow, sebelum dikorupsikan ya. Gila-gilaan. Tapi kita apa? Karena para pemimpin kita tuh terpengaruh atau apa ya? Ya terpengaruh sama uang ya. Mereka menyerahkan kekayaan kita tuh ke orang luar, dikelola untuk demi uang sedikit. Ya kalau untuk kita ya banyak gitu ya. Maksudnya perbandingan itu antara sumber daya alam kita yang dijual ke luar, dijual sama orang luar ya. Contohnya aja Freeport ya. PT Freeport. Nah, itu kan dikasih sama orang luar. Nah, itu kan ada yang pemainnya di situ. Kalau misalnya dikelola sama negara kita sendiri, mungkin negara kita tuh bisa kaya dan rakyatnya kemungkinan yang SDM rendah tuh sedikit. Dan ini salah yang ngatur negara ini. Nggak bisa nyalakan rakyat. Oke, kalau masalah salah atau enggaknya itu mungkin beda konsep ya, beda ini Rul. Iya, kita nyambungnya ke situ tadi. Oke, nyambungnya ke situ. Cuman maksudnya kalau untuk hal-hal tersebut aku sedikit banyak setuju tentang kepemerintahan kita tuh yang kurang lah. Dari dulu sampai sekarang korupsi, korupsi kencang. Iya. Cuman kan pajaknya sekarang itu banyak. Sekarang itu kan yang kita bahas ini dunia sosial media loh, bro. Iya, nyambungnya TikTok. ke situ. Kenapa sosial media kita jadi seperti itu? Disinggung sama konten kreator itu SDM rendah, ya itu karena salah. Pada intinya salahnya sistem pemerintahan. Orang-orang yang memimpin pemerintahan ini dari dulu sampai sekarang. Kalau misalnya pemerintahan kita tuh bisa mengatur uang, bisa memainkan uang yang ada di Indonesia ini, ekonomi kita mungkin pasti lebih naik, dan orang-orang di Indonesia ini pasti jarang yang kekurangan ekonomi, sehingga mereka nanti ya banyak yang sekolah tinggi. Itu kan dasarnya ya itu karena pemerintah. Kalau sekarang gini deh. Kalau kita kembali lagi bahasnya masalah aplikasi atau balik ke aplikasi. Oke. Kalau kita ngebahasnya balik lagi ke aplikasi ini. Kalau masalah kepemerintahan itu kan sebelum aplikasi ini sendiri timbul, kepemerintahan itu emang sudah hancur lah, iya. sudah berantakan lah menurut aku ya. Kita ini kan kalau dari sisi makanya, pendapat ini kan kita tuh sebenarnya sama satu suara untuk menjawab konten kreator yang ngomong SDM rendah. Iya, seharusnya dia jangan bilang TikTok isinya orang SDM rendah semua. Sebenarnya yang SDM-nya rendah itu memang Indonesia rata-rata rendah gitu loh. Iya, karena pemerintahan. Nah, jangan balik lagi ke pemerintahan gitu loh. Karena SDM rendah itu bukan hanya sekarang-sekarang ini. Sebelum TikTok ada pun SDM Indonesia itu sudah rendah rata-rata dari itu gitu loh. Bukan karena TikTok, nah, bukan penghuni TikTok, tapi memang Indonesia. Memang Indonesia sendiri yang SDM-nya di bawah rata-rata. Pemikiran aku kalau pengguna TikTok itu kan hanya orang-orang yang mungkin berpikir bahwa ya ini zamannya gadget gitu loh. Zamannya Android, iOS, ibaratnya handphone sekarang ini udah mendukung aplikasi-aplikasi yang bisa di-download siapa aja gitu. Jadi tentang aplikasi apapun ya tergantung pada masyarakatnya sendiri. Ya kalau yang mereka SDM-nya rendah, mungkin TikTok juga nggak bakal di-download sama dia, justru download situs-situs yang ya kayak slot aja. Kalau dia mau ngomongin pengguna slot itu SDM-nya rendah, setuju gua, mau pejabat kayak apa juga itu SDM-nya rendah tuh. Ya. Ya. Kalau aplikasi slot tuh yang di-download, mau dia pejabat kayak DPR kayak yang namanya dia download slot itu SDM-nya rendah gitu. Itu menurut gua. Iya. Tapi kalau masih aplikasi kayak gini, ini hiburan gitu. Bahkan, ya, hiburan yang bisa mereka saksikan di layar HP mereka. Jujur, ya aku sepakat sih. TikTok bukan aplikasinya yang salah. Bukan aplikasinya. Karena aplikasinya juga mendukung edukasi-edukasi. Iya, banyak hal yang bisa diambil di sana. Afiliat sekarang kan banyak bertumbuh. Dan mereka tuh nggak hanya sekedar joget-joget, malah yang afiliat, malah mereka tuh bahasanya juga teredukasi. Bahasanya bagaimana caranya mempromosikan, bikin konten ini bagaimana, ini kan. Kan sekarang udah mending
Kalau aku lihat ya sekarang udah mending banget sih. Ya. Dan yang banyak juga bermunculan di FYP tuh malahan kalau di algoritma aku ya, itu malahan yang affiliate. Yang joget-joget jarang sih. Iya. Jadi bukan tentang bagaimana aplikasinya, bukan tentang aplikasinya sebenarnya. Ya. Tentang pemerintahan, sistem pemerintahan. Kalau sistem pemerintahan kembali lagi aku bilang itu tadi, Rul. Next video kita bahas tentang korupsi. Oke, Gua kesel banget. ya, kalau next video kita mau bahas tentang korupsi itu beda konsepnya sama sekarang. Kalau sekarang yang kita bahas itu kan aplikasi, isi daripada aplikasi. Dan yang pengen lo tanyain tadi itu sebenarnya kenapa sih mereka bisa live sampai 24 jam kadang atau bisa rame-rame ngumpul ngobrol langsung gitu kan. Langsung ada di pikiran gua. Wajar mereka melakukan hal seperti itu karena uangnya banyak. Ya, pertama uangnya banyak. Gini loh, banyak mereka kayak aku lah. Aku seorang host yang biasanya nge-live terus banyak ngundang tamu-tamu ya. Iya. Dan itu apa sih yang kalian obrolin gitu? Apaan sih live kayak gitu? Nggak ada kerjaan apa? Kerjalah ini live terus gini. Iya kan? Nah, jadi itu sebenarnya gini, kalau masalah mereka yang live itu nggak semuanya isinya pengangguran. Iya benar. Aku pernah ngebetter orang-orang yang ngomong kayak gitu ya. Mereka ngomong, lu anak-anak muda yang bangun kesiangan, aslinya kasarnya tuh pengangguran. Ya. Aku bilang, lah, gua punya ini, gua ada bisnis sendiri, dan bisnis gua yang jalannya bukan gua. Ya. Gua ada karyawan, jadi ya wajar gue kesiangan, nggak ada yang larang juga. Uang gue juga masih ngalir-ngalir aja meskipun gue kayak gini. Itu gue pernah better kayak gitu. Makanya kalau tapi dulu sekarang udah turun. Ya, apapun itu. Jadi gini, kalau ada orang yang bilang seperti itu, memang ada beberapa dari mereka yang memang pengangguran, kerjaannya cuman live, ya nggak ada penghasilan, kerjaannya live, bukannya cari kerja gitu kan. Tapi banyak juga dari mereka tuh yang sebenarnya udah kerja dan mereka hanya bermain di TikTok itu ya untuk hiburan dan mereka udah tahu tuh jam-jamnya mereka harus fokus kerja sama mereka harus main TikTok itu kapan gitu. Jadi nggak semua, terkadang kalau dengar komentar-komentar kayak gitu tuh kayak ya mungkin dia ngelihatnya tuh kayak ini orang pada ngapain gitu, live apa pada nggak kerja sih gitu kan. Padahal dia nggak tahu, bahkan mungkin dia yang ngomong itu gajinya lebih kecil daripada mereka yang live gitu. Jadi nggak semua yang mereka yang Oke, ada pertanyaan lain? Nantang. Ya enggak, karena kalau masalah dunia pertiktokan ini kan ya seperti itulah isinya. Jadi kalau menurut gue SDM rendah itu sebenarnya bukan aplikasinya. Kalau dia bilang pengguna TikToknya atau apa ya, berarti termasuk petinggi lah. Banyak kok yang mereka punya punya TikTok masing-masing gitu. Mereka yang udah jadi anggota DPR, udah jadi apa semua para pengguna TikTok. Dan ini tapi ini juga iya juga sih masalah ini juga sih tergantung orang-orangnya juga ya. Iya, kembali lagi tergantung pada orang-orangnya, pada masing-masing pengguna. Kalau kita lihat lagi secara luas ya, TikTok ini justru bukan aplikasinya sih, karena aplikasinya juga sih. Ini membuat kita tuh jadi terlena. Karena aku juga udah sering ngalamin juga sih, sering merhatikan TikTok terus nonton, nggak tahu udah jam berapa gitu. Udah 3 jam gue mantengin TikTok. Bentar, suaranya nih bro. TikTok ini secara nggak langsung ya, kalau kita ngambil dari sisi agak luasnya sedikit ya, membuat kita itu terlena. Jadi kita fokusnya sama hiburan terus kayak gitu. Ya. Dan kita rata-rata memang begitu. Tertinggal banget sama Cina, ya. Dan TikTok ini aplikasi siapa? Aplikasi yang dibuat oleh China. Nah, secara nggak sadar, TikTok itu bikin kita
bikin rakyat Indonesia ini terlena. Hmm. Kita ambil contoh aja lah, guru-guru kini fokusnya joget-joget. Guru-guru ya, bukan kita bandingin sama Cina, beda banget mereka, fokus ya belajar kayak gitu. Itu kan, tapi nggak juga loh. Itu kan menurut kita, karena Iya, kita tidak melihat kehidupan di Cina pastinya. Iya, tapi kita lihat dari secara luar. Iya, penduduk Cina itu berapa banyak sih kalau dibanding Indonesia? Iya, kita lihat dari apa yang tumbuh sekarang. Di Indonesia apa yang tumbuh sekarang? Di Cina, robot sudah, wow, Cina sudah hidup di masa depan. Iya, tapi Sudah kan main itu sebelum robot. ada, kalau itu kan sebelum ada sosial media yang namanya TikTok lah ya. Jadi memang ada bidangnya masing-masing. Kalau kita ngelihat Iya. kemajuan negara, beda dong. Iya, cuman kan bisa jadi, ini cuman anggapan Oke, aja ya, oke. bisa jadi aplikasi TikTok ini tuh salah satu alat untuk membuat negara-negara saingan menjadi terlena. Hmm. Salah satu contohnya di Indonesia, guru yang seharusnya mendidik para siswa menjadi siswa yang berprestasi malah mendidik untuk bermain TikTok. Malah gurunya sendiri yang joget-joget. Ya itu kan oknum tertentu. Tidak semua guru melakukan hal itu kan. Tapi banyak, lumayan banyak. Ya lumayan banyak karena di Indonesia sendiri guru itu bukan hanya 100-200. Iya. Iya kan? Ya, jadi kalau kita harus ngebandingin nih, kalau harus ngebandingin dari sekian banyak guru, itu semua seperti itu, is oke lah. Tapi kan enggak gitu. Enggak semua. Enggak semua seperti itu. Makanya tergantung pada penggunanya sendiri. Aplikasi apapun itu sebenarnya tergantung pada penggunanya sendiri. Kita Nggak curiga apa? dengan Nggak apa? ada curiga sama sekali. Dengan- sama Cina. Sama Cina. Kalau untuk urusan itu, kalau untuk urusan harus menyalahkan si pembuat aplikasi atau Cina mengalihkan menjadikan alat sebagai alat untuk mengalihkan gitu. membuat orang-orang Indonesia bodoh. terlena. Oke. Ya sebenarnya enggak juga. Sebenarnya bodoh itu kan nggak ada itu karena Sebenarnya gini Rul, gini ya. Siapapun pembuat aplikasinya, mereka hanya mengambil membuat suatu aplikasi itu untuk menghasilkan cuan lah. Jadi dengan TikTok ini, mereka bisa mendapatkan mungkin sama seperti Bill Gates punya siapa? Pokoknya yang punya apa? Iya sih. Ya, Secara nggak langsung kita tuh memang masih dijajah sih sama negara luar. iya, bukan dijajah sih Enggak, sebenarnya. dari teknologinya. Oke lah, karena teknologinya gini, mereka menyediakan teknologi, mereka menyediakan aplikasi, ya mereka sebarkan nih aplikasi TikTok itu nggak hanya di Indonesia loh. Tapi kenapa hanya Indonesia yang booming? Malaysia, Di luar juga, Wid. Iya, Bahkan ada iya, yang sudah benar. nge-banned. Di India kan kalau nggak salah kemarin sempat nge-banned TikTok. ada beberapa negara yang nge-ban TikTok untuk tidak masuk lagi ke negara mereka itu ada. Nah maka dari itu, jadi mereka menyebarkan aplikasi itu. Di mana yang booming? Ya yang kita pandang sekarang ini ya hanya yang di Indonesia. Jadi seakan-akan Indonesia tuh pengguna TikTok yang bodoh-bodoh gitu kan. Ya sebenarnya nggak gitu juga gitu loh. Konsepnya nggak seperti itu. Mungkin mainnya anak-anak di luar itu lebih ke teknologi yang lebih. Karena teknologi di luar sama di Indonesia beda. Kembali lagi ke sistem pemerintah. Ya, jadi gini loh. Cina Ya, gini. disupport sama pemerintahnya. Di Indonesia, jangankan support, peduli aja enggak. Ya, jadi kalau di luar itu aplikasi yang berada di luar itu nggak semuanya bisa di-download di Indonesia. Begitu juga aplikasi di Indonesia itu nggak bisa semuanya dibawa ke luar loh. Jadi mereka punya ini masing-masing. Kecuali kayak TikTok ini, TikTok aja itu beda-beda loh versinya. Yang di luar itu non-ban, ada yang non-ban dan udah upgrade atau Saya udah juga pernah lihat TikTok Cina sama TikTok di Indonesia beda. beda. Di Cina itu lebih kepada algoritmanya mendukung edukasi-edukasi. Ya. Sedangkan di Indonesia algoritmanya mendukung tentang yang hiburan. Jadi kalau di Indonesia Artinya mereka pintar. enggak, begini, kalau di luaran sana mereka selalu menunjukkan video-video yang berkreativitas. Enggak asal setiap orang bikin VT. Itu bedanya. Iya. Kalau kita punya aplikasi, siapapun lagi tidur aja, bangun tidur, kita kalau lagi gabut tuh bikin VT gitu kan. Kalau di luar tuh mereka malu untuk Nah. meng-up
mereka secara pribadi untuk dilihat oleh publik tuh mereka malu. Bedanya itu. Sama, aku juga malu. Ya, ya mungkin mereka salah satu orang yang seperti kamu. Asik. Ya intinya gitulah. Jadi nggak semua orang Indonesia itu berpemikiran yang sama. Terkadang mereka untuk mengisi kegabutan mereka nggak malu kalau videonya harus dilihat oleh publik gitu loh, dengan siapapun gitu loh. Bedanya di situ. Kalau di luar lebih ke publik, dia malu. Ini juga sih apa? Yang itu tadi, mereka disupport pemerintah, kita nggak disupport pemerintah. Ya, terkadang Kita tuh cuma dapat omongan-omongan support aja, tapi secara praktek nggak ada supportnya itu. ya, Menanggapi anggapan bahwa platform ini membuat generasi muda makin dangkal. Jadi, lu setuju nggak kalau platform ini tuh dianggap sebagai membuat generasi muda tuh dangkal pikirannya? kalau dibilang dangkal itu Yang tetap ini, nggak ini cocok sama yang saya tanyain tadi ya, Ya. terlena ya. ya terlena ya. Ya, jadi itu secara nggak langsung membuat generasi muda pemikirannya tuh jadi dangkal. Setuju nggak? Kalau untuk hal itu kayaknya menurut aku sebagian ada, tapi sebagian juga tidak. Persenan. Kalau persen memang sekitar 6-70% memang iya. 70% Ya. iya, Hmm. mendangkal. Ya. Bukan Membuat- tidak mendangkal, tapi terlena. Kalau benernya terlena. Ya, Jadi secara di nggak saat langsung, mereka sudah scroll, pemikiran generasi muda menjadi dangkal itu karena terlena. ya, karena gini, terlenanya gimana? Terlenanya itu terkadang Terlenanya, mereka dia kurang terlalu waktu banyak. istirahat. Nah, itu dia terlalu banyak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang nggak produktif. Ya, tapi terkadang enggak juga sih. Kalau menurut aku kalau nggak produktif tuh enggak. Tergantung yang mereka tonton. Iya. Ya, tergantung yang mereka tonton. 70% yang 70% kamu maksud oke tadi. lah. 70% kadang kan mereka nonton hal-hal yang mungkin hanya sekedar Iya. film kartun atau misalnya berita-berita yang nggak jelas atau cewek-cewek yang seksi, ya. berita-berita hoax. Setuju. Kalau seperti itu setuju. Yang tadinya berawal dari mau tidur nih, mau istirahat sambil scroll TikTok, akhirnya nggak tidur. Nah, ya itu sering terjadi kayak gitu, sering terjadi. Pernah ngalamin kan? Pernah ngalamin juga Aku juga. Ya, karena pada saat itu tapi kalau kayak aku lebih ke kayak ini beritanya bagus nih, ada ilmu yang bisa aku lihat nih di sini gitu. Nah, Kalau aku bukan TikTok sih, Facebook. Itu kan apa ya? Sering ada muncul video-video One Piece. Oke. Nah, itu kalau kita tekan One Piece terus tuh pasti ke bawah-bawahnya One Piece terus, cuplikan One Piece. Nah, jadi aku terlena sama itu. Ya, jadi ngelihat keseruannya, Iya, keseruan itu. Padahal udah semua aku tonton, tapi nonton di itu tuh seru juga. Kayak asik aja gitu. Jadinya terlena. Nggak taunya udah jam berapa. Setuju. Kalau untuk hal itu setuju. Tapi kalau untuk membuat pemikiran mereka menjadi dangkal, anak muda menjadi dangkal, aku rasa tidak sih. Enggak, kalau misalnya kamu tadi udah setuju 70%, artinya kamu sepakat. Iya, untuk 70%. terlena, untuk terlena. Pemikiran menjadi dangkal itu karena kita terlena. Waktu kita habis untuk hal-hal seperti itu. Dan secara nggak langsung, kalau kita lebih banyak melihat video-video TikTok ataupun Facebook, itu apa ya? Hal yang tersimpan di dalam otak kita tuh hal-hal itu semua, tentang hal itu semua. Dan apa ya? Tentang ilmu-ilmu pengetahuan itu malah sedikit banget. Bahkan mungkin nggak ada sama sekali. Yang ada di otaknya ya hiburan-hiburan itu. Jadi, pemikiran anak-anak muda itu menjadi dangkal ya benar. 70% kata kamu tadi. Ya, Bisa jadi, iya. bisa jadi. Oke, setuju. Ya, kalau kamu udah setuju terlena, ya pasti setuju. Ya. Karena pada faktanya juga banyak konten kreator kan yang nanya-nanya sama anak-anak SMA tentang perkalian. Perkalian 10 itu nggak bisa, Wid. Itu berlebihan sih menurut aku. 7 kali 8, nggak tahu. Nah, ini kan kocak ya. Perkalian 10, SMA, Wid. Aku belajar perkalian, itu tuh SD. Nah, dulu kalau misal kita nggak hafal perkalian, Mister pasti dibetis. Oh, itu wajib setiap hari, wajib hafalan perkalian kalau kita SD dulu. Kalau sekarang, makanya sekarang perkalian 10 udah di luar kepala.
itu karena terlena tadi tuh. Dan sistem pendidikan juga sih, ya kita tuh nggak bisa nyalahin anak muda juga sih, karena yang membuat anak muda seperti itu ya orang-orang yang mendidik mereka dari sisi guru-guru mereka, ibu mereka, orang tua mereka. Ya, kita nggak bisa nyalahin mereka ya. Kan banyak kan yang menghujat anak-anak muda sekarang kan, menghujat mereka karena nggak bisa perkalian 10 aja nggak bisa. Tapi sebenarnya itu dasar anaknya sih kalau menurut aku. Nggak juga, Wid, aku nih kan nakal juga, Wid. Aku lebih nakal. Ya, nah kamu aja lah. SD aja aku nggak tamat loh. Nah, kamu aja lah. SD nggak tamat, tapi perkalian 10 kan udah di luar kepala. Ya. Dan aku lihat juga kan udah berapa kali, kita kan kenal udah puluh-puluh tahun kan. Udah teruji lah. Udah Dari tahu segi wawasannya itu nggak menunjukkan bahwasanya kamu tuh nggak tamat SD. Ya. Itu gua jujur ya, aku jujur ya. Itu nggak nunjukin kalau kamu tuh tamatan SD. Beda sama Ari Kribo, Bambo. Oke. Itu kelihatan banget, sudah pasti. Nah, wajar. Nah, kalau dibandingkan sama kamu, sama teman kita Lingbat itu kan wawasannya bahkan melebihi mereka yang S1. Ya, kenapa aku bilang gitu? Karena kan aku juga kuliah kan kemarin. Dan dibilang nggak lulus ya, aku udah lulus, sidang skripsi juga sudah selesai, dan ijazah sementara juga sudah ada, cuman nggak ngambil aja ijazah aslinya. Nah, aku lihat kemampuan mereka banyak yang di bawah kalian. Jadi perbedaan tentang kemampuan. Itu bikin agak bingung juga tuh. Ya, jadi gini loh. Sebenarnya suatu pengetahuan atau mengapa kita bisa lebih pintar dari mereka yang menduduki bangku sekolah, itu karena biasanya kita lebih terjun ke lapangan gitu. Kita mempelajari semua itu tuh di lapangan, bukan belajar di jalanan. Iya, belajar secara praktek, bukan teori. Iya. Makanya kita bisa lebih tahu, wawasan kita lebih jauh. Iya, dan juga ketemu dengan orang-orang yang punya wawasan, wawasan secara nggak langsung mendidik kamu. Ya, kita belajarnya dari kita mendengarkan orang yang berwawasan itu berbicara, kita memperhatikan, kita mendengarkan. Makanya itu kan tergantung pada orang masing-masing. Jadi sekalipun mereka duduk di bangku kuliah sekalipun, atau mereka sudah wisuda sekalipun, belum tentu wawasannya bisa menyamai atau mengalahi orang yang tidak berwawasan, tidak duduk di bangku SD sekalipun gitu. Karena sebenarnya teori, materi yang ada di dalam bangku sekolah itu sendiri aslinya pelajaran-pelajaran yang memang sudah ada gitu. Iya. Ya sama sih secara nggak langsung ya. Aku kan kuliah di manajemen ya, pemasaran. Ilmu-ilmu yang ada di perkuliahan aku kemarin itu nggak ada yang aku praktekkan sama sekali. Yang aku praktekkan itu adalah ilmu yang aku ambil dari aku kerja jadi sales, jadi penjual telur, kampasing. Nah, belajarnya dari situ, dari pengalaman kerja malahan. Iya, lebih masuk kayak gitu ya. Ya, bentar. Kayaknya aku punya teorinya.